Cukup Cukup, ya? cukup, Oke. cukup. Oke, ya. Di sini adalah penelusuran bakat dan minat. Ini yang pertama kita harus mengenal dulu bakat minat kita. Nah, jadi kita tidak akan pernah bisa mengisi, kita tidak akan pernah bisa menyesuaikan atau menelusuri bakat minat kita sebelum kita mengenal bakat dan minat dari diri kita sendiri. Nah, sebelumnya ada yang pernah ikut tes bakat minat nggak? Belum. 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 Oke, Nah, Belum. saya Sudah. Belum. ada. Nah, Sudah. ada yang sudah udah. dapat hasilnya kira-kira Saya. apa? Yang Saya sudah udah. pernah Nah, A. Udah pernah ikut tes bakat minat hasilnya apa? IPA. IPA. Kemudian Cenderung ke IPS. cenderung ke IPA. IPS. Oke, kemudian A. itu ya bakatnya Belum, IPA belum. IPS. Nah, selanjutnya belum. profesi profesi yang nanti Dokter, dokter. kalian itu apa ya ibaratnya itu cenderung harus masukin itu profesi apa? Psikologi. Psikologi. Oke, ada lagi? Arsitektur. Geografi. Dokter, Arsitektur, dokter. dokter. KI. Oke. Biologi. Geografi. Geografi, KI. oke, ya. Nah, itu adalah beberapa Fisika. profesi yang nanti akan berkaitan dengan bakat minat. Jadi ada apa saja sih bakat minat itu? Nah, kemudian kita akan melihat di materi selanjutnya. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Jadi di sini adalah tujuan dari layanan ini. Yang pertama adalah memberikan informasi tentang bakat minat kepada siswa, sehingga diharapkan siswa dapat memahami dan mampu menjelaskan dan menjabarkan terkait dengan pengertian bakat dan minat. Kemudian dari pengertian bakat dan minat itu ada macam-macam bakat dan minat, kemudian ada cara mengembangkannya. Nah, tadi kan sudah ada yang ikut psikotes ya untuk tes bakat minat, sudah tahu saya Oke. IPA, saya IPS, saya arsitektur, saya kedokteran. Nah, ketika kalian sudah tahu, kalian harus tahu pula bagaimana sih cara untuk mengembangkan bakat minat yang sudah saya miliki. Apakah hanya didiamkan? Apakah hanya kalian itu ya udah eh, belajar saja atau ada hal-hal lain yang harus kalian lakukan? Oke, kita akan bahas di sini. Oke, sebelumnya ada yang sudah tahu pengertian bakat itu apa? Tahu. Di. Diri kan. Kelebihan. Kelebihan. Kemampuan, Kelebihan apa kemampuan. ini? Kelebihan yang ada dalam diri. Kelebihan yang dimiliki. Oke. Ada lagi Di selain setiap orang kelebihan? kelebihan. Itu Wah, oke, Kemampuan. potensi, kemampuan. Oke. Ya, oke, bagus sekali ya. Jadi itu adalah pengertian bakat. Nah, oke. Ya, betul ya. Jadi bakat itu adalah potensi yang Kemampuan dimiliki oleh alami. seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Nah, bakat ini alami. Bakat ini dimiliki kalian sejak lahir. Nah, jadi adik-adik ini ketika lahir, oke, itu kalian sudah punya bakat. Oke. Bakat. Tapi itu belum kelihatan ya. Oke, jadi misalnya oh kalau lahir itu sudah punya bakat berarti nanti bisa di dilihat dari cara dia nangis. Kalau bayi lahir kan itu nangis. Nah, kalau yang bakatnya itu musik, jadi penyanyi, itu nanti ketika lahir dia tidak nangis tapi menyanyikan lagu. Nah, jadi tidak seperti itu ya, karena bakat ini meskipun bawaan atau sejak lahir tetap mereka akan memerlukan latihan, tetap akan memerlukan satu komponen yang itu bisa mengungkapnya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk di macam-macam bakat. Nah, di sini ada macam-macam bakat. Yang pertama ada bakat umum. Nah, bakat umum ini kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Nah, bakat umum ini artinya semua orang itu memiliki. Oke, contohnya apa bakat umum? Oke, jalan, berbicara, Memasak. Bicara, berbicara. masak, berbicara. Membaca. Nah, itu oke. Berjalan. Kenapa? Oke, ya jadi berbicara itu sebetulnya bakat umum ya, semua orang itu memiliki. Nah, tinggal nanti kita akan melihat di berbicara atau komunikasinya tuh lebih dikhususkan kemana. Nah, kemudian ada bakat khusus. Nah, kalau bakat khusus ini kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang itu memiliki. Contohnya bakat seni.
Kemudian ada bakat pemimpin, penceramah, dan olahraga. Nah, bakat seni ini tidak semua orang memiliki. Ada dari kalian yang kalau gambar itu misalnya mapel apa seni rupa ya, seni rupa atau kalian itu hobinya gambar atau lomba menggambar. Ada yang pernah ikut nggak? Nah, Pernah. Itu biasanya eh tertarik nggak dengan apa kegiatan atau dengan mata pelajaran tersebut? Kalau misalnya di seni itu dia gambarnya bagus gitu. Ada nggak di sini? Ada. Aku. Ya, oke. Aku. Oke, ya. Kemudian ada tidak Ya. yang dia itu kalau misalnya di mapel seni, dia sudah berusaha untuk gambar tapi hasilnya tidak maksimal atau Sesuai. misalnya saya itu nggak bisa gambar. Ada, Ya. saya. Ya, oke. Ya, termasuk saya Ada. juga ya. Jadi saya pun juga tidak begitu pandai dengan menggambar. Jadi pokoknya kalau misalnya pelajaran seni itu menurut saya itu sudah membuat gambar itu sudah puas meskipun mungkin gambarnya tidak sebagus teman-teman yang lain karena memang di sini ya ini adalah bakat khusus tidak semua orang miliki. Nah, hanya orang-orang yang memiliki bakat seni, dia yang dalam menggambar itu pasti sudah bisa apa ya terprogram. Nah, misalnya dari goresannya tuh dia sudah bisa terarahkan. Kemudian nanti di hasilnya itu pasti akan berbeda. Itu ketika orang yang memiliki bakat seni. Begitu juga orang yang memiliki bakat pemimpin. Oke, nah ini minta tolong ya untuk tidak dicoret-coret. Oke, nah yang bakat pemimpin ini adalah misalnya gini. eh Anak yang dia itu punya bakat pemimpin, nah, dia ketika dijadikan ketua organisasi, ketua OSIS, atau nanti ketika dia itu menjadi pemimpin, baik itu di sekolah, di lingkungan, atau nanti misalnya dia menjadi seorang menteri, dia akan memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus. Dia akan memiliki strategi yang bagus. Nah, beda dengan anak yang dia itu atau orang yang tidak memiliki bakat kepemimpinan. Nah, dia pasti akan memiliki kesulitan atau tidak semaksimal dalam memimpin anggotanya atau kelompoknya. Nah, kemudian tadi ya penceramah. Nah, kalau kita lihat misalnya dai-dai, nah itu kan ada kalau dulu ada seleksi dai muda misalnya atau dai cilik. Nah, anak-anak yang punya bakat untuk menceramah, dia pasti akan lepas. Dia akan lebih mudah untuk Kelas. menguasai materi-materi, aksi panggungnya. Nah, dia akan lepas. Nah, beda dengan yang tidak punya bakat penceramah. Begitu juga olahraga. bukannya ya. Nah, olahraga ini juga sama. Dia yang punya bakat olahraga, dia akan mampu menguasai meskipun misalnya salah satu bidang olahraga. Nah, ada yang misalnya dia jago di basket, ada yang jago di voli, ada yang sepak bola. Nah, berarti dia memiliki bakat di olahraga. Jadi kalau kita lihat atlet-atlet, ya, dia itu punya salah satu keunggulannya yaitu di bakat olahraga. Nah, kemudian kita akan melihat di bakat khusus. Nah, ini ada bakat khusus, ada beberapa ya bakat khusus sangat spesifik. Seperti tadi ya, kalian sudah menyebutkan dokter, arsitek, geografi, dan lain sebagainya. Nah, kita akan pecah di sini. Nah, kemudian yang pertama ada bakat verbal. Nah, bakat verbal ini apa? Berkaitan dengan Public itu speaking. dalam bahasa Inggris berkaitan dengan Ucapan. Public ucapan, speaking. kata-kata, public speaking. Public Oke, ini ya. Bakat Public verbal speaker. ini adalah berkaitan dengan kata-kata, berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan public speaking, komunikasi. Nah, dia yang punya bakat verbal ini dia akan memiliki kemampuan public Berbicara. speaking atau kemampuan kata-kata yang lebih Nah, terorganisir, kata-kata yang lebih sistematis. Nah, biasanya orang-orang seperti ini itu dia akan menjadi misalnya presenter, ilmu komunikasi, ambil jurusannya, kemudian guru. Mimin. Selanjutnya dia jadi hubungan internasional atau ketika kalian lihat ada jubir ya, juru bicara kepresidenan dan lain sebagainya. Nah, dia punya bakat verbal yang tinggi.
Nah, kemudian ada bakat numerikal. Nah, bakat numerikal ini berkaitan dengan Matematika. numerik, artinya Berhitung. berhitung angka. Hitung, Nah, hitung. Ah, anak-anak yang punya bakat numerikal, dia itu akan lebih mudah memahami hal-hal yang matematika. berkaitan dengan angka. Nah, biasanya anak bakat numerikal ini dia logikanya tinggi. Nah, jadi sesuatunya tuh dia selalu berdasarkan perhitungan logika. Sesuatu yang menurut dia tidak masuk di logika itu dia tidak bisa menerima. Nah, kemudian untuk yang bakat numerikal ini adalah dia akan lebih mudah memahami satu informasi atau presentasi itu menggunakan grafik, menggunakan angka-angka. Dia akan lebih mudah untuk membaca angka. Nah, beda dengan yang verbal. Nah, ini ada dua, jadi bakat verbal dan numerikal itu biasanya saling bertentangan. Nah, kalau verbal itu dia akan lebih mudah mencerna informasi atau presentasi menggunakan bahasa. Nah, misalnya dia jadi penulis, nah itu juga dia bisa. Atau nah, nanti ketika di kalian kuliah, nah, anak yang punya bakat verbal ini dia akan sangat mudah untuk menyusun makalah, menyusun apa namanya skripsi dan lain sebagainya itu dia punya perbendaharaan kata yang banyak. Oke. Nah, kemudian ada bakat skolastik. Apa yang tahu bakat skolastik? Nggak tahu. Skolastik. Oke, skolastik ini adalah bakat keseluruhan. Jadi kalau misalnya kita lihat kalian SMP MTS ya. Oke, MTS. itu selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu kalian pasti akan menemukan misalnya, oh ngerjain matematika Kemampuan sulit. akademik. Oh misalnya harus membagi waktu antara kegiatan dengan sekolah, membagi waktu antara organisasi dengan sekolah, dan lain sebagainya. Nah itu adalah bakat skolastik. Nah, bakat skolastik ini adalah bakat yang dimiliki seseorang bagaimana dia itu mengkolaborasikan semua kegiatan dan bagaimana dia itu mengelola. Ya, ini adalah pengelolaan diri, manajemen. Nah, sampai nanti ketika dia itu masuk di sekolah, dia sampai lulus. Nah, untuk bakat skolastik ini nanti kita akan lihat apa saja yang harus dipersiapkan. Jadi itu ya. Nah, orang yang punya bakat skolastik yang bagus, nah, ketika dia kuliah, dia sekolah, itu dia tidak akan menemukan hal-hal yang apa ya, masalah yang besar. Contohnya kuliahnya lancar, tugas-tugasnya lancar, semuanya terhandle. Kemudian misal kalian ya ada organisasi, ada tugas, ada ulangan, harus ngurus apa. Nah, yang punya bakat skolastik tinggi itu tidak akan menemukan kesulitan. Dia pasti akan selalu bisa memanage semua kegiatannya dengan baik. Oke. Kemudian misalnya kalau di SMP MTS itu kan memang sudah ada standarnya 3 tahun ya pasti lulus. Nah, kalau di kuliah ini bakat skolastik akan sangat kelihatan karena akan menentukan dia itu nanti lulusnya cepat atau lambat. Nah, anak-anak yang punya bakat skolastik tinggi dia itu pasti akan bisa sesuai dengan target. Misal kuliahnya itu 4 tahun, dia terkadang bisa lulus 3,5 tahun atau maksimal 4 tahun. Nah, karena dia punya kemampuan untuk mengelola semua kegiatan yang ada pada dirinya. Jadi itu ya untuk bakat skolastik. Nah, kemudian ada bakat abstrak. Nah, bakat abstrak ini adalah bakat yang tidak bisa terlihat, tapi bukan sulap. Jadi bakat abstrak ini dimiliki oleh orang-orang seni. Nah, kenapa? Karena pemikirannya itu abstrak. Jadi dia itu membayangkan sesuatu yang tidak bisa kita lihat, kemudian mereka tuangkan dalam sebuah karya, mereka tuangkan dalam sebuah proyek. Nah, itu adalah bakat abstrak. Seniman, kemudian desainer, nah dia punya bakat abstrak. Kita akan melihat bakat seseorang abstrak itu ketika sudah menjadi karya, ketika sudah menjadi proyek. Nah, kemudian ada bakat mekanik. Nah, tadi yang ingin teknik, nah dia punya bakat di mekaniknya. Jadi mesin, kemudian teknik. Nah, dia tinggi di mekanik. Nah kemudian ada bakat relasi ruang, nah atau spasial. Bakat relasi ruang ini adalah kemampuan seseorang bagaimana dia melihat satu eh, aspek di ruang. Nah biasanya orang-orang seperti ini dia cocok untuk menjadi apa ya, desain
interior, kemudian dia juga bisa arsitek itu relasi ruangnya juga tinggi karena dia akan menggambar komponen-komponen dalam sebuah bangunan, dalam sebuah rumah atau gedung. Nah, dia harus punya spasial yang tinggi. Nah, kemudian misalnya pemain sepak bola. Nah, pemain sepak bola itu punya relasi ruang yang tinggi. Nah, jadi kapan dia harus menendang bola dari titik mana agar Mengoper teman. bisa mengoper. Nah, karena dia harus bisa memprediksi kalau bola ini misalnya saya tendang ke arah sana, itu akan melajunya ke mana, akan sampai ke mana, atau misalnya bola ini bisa masuk ke gawang dengan titik mana itu akan kelihatan. Nah, kemudian pilot. Pilot itu dia juga punya bakat relasi ruang tinggi. Kemudian pengemudi mobil. Nah, jadi di titik mana, di derajat mana, di berapa sudut saya harus berbelok, di berapa sudut saya harus menyalip. Nah, kalau dia tidak punya bakat relasi ruang yang tinggi atau spasial yang tinggi, dia akan salah untuk masuk. Jadi misalnya kayak apa ya? Mungkin kalau yang ini memang bukan bukan dia tidak punya bakat relasi ruang ya. Contohnya kan kayak misalnya yang kapal Titanic ya. Dia kapan harus berbelok untuk tidak menabrak gunung es. Nah, sebetulnya mereka bukan tidak punya bakat relasi ruang, tetapi karena itu telat menyadari bahwa di Udah depan itu rumah. ada gunung es. Nah, ketika dia punya bakat relasi ruang yang tinggi atau ahli yang memang benar-benar di situ, dia akan memprediksi bahwa eh, di depan itu ada apa. Berarti di derajat mana, di sudut mana kita itu bisa menghindari untuk tidak menabrak. Nah, jadi itu ya untuk melihat sisi-sisi ruangan. Oke, kemudian ada bakat kecepatan dan ketelitian klerikal. Nah, ini cocok untuk adik-adik yang ingin bekerja menjadi sekretaris, kemudian akuntan, kemudian manajer, direktur. Nah, dia punya ketelitian klerikal. Nah, ketelitian klerikal itu adalah ketelitian dalam manajerial, pembukuan, keuangan, akuntan. Nah, dia di sini ya. Misalnya kalian mau di sekolah kedinasan itu cocok dengan STAN atau sekolah keuangan. Nah, karena punya ketelitian yang tinggi. Nah, kemudian ada bakat bahasa atau linguistik. Nah, ini bakat bahasa ini adalah ketika kalian itu sangat mudah mempelajari dan menghafal Memahami. bahasa-bahasa. Oke. Jadi kecepatannya sangat tinggi ya untuk bisa kalian memahami bahasa. Oke, ini untuk macam-macam bakat khusus. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya seperti apa sih untuk bakat verbal. Nah, ini tadi ya, bakat verbal ini karena dia banyak menggunakan kata-kata, perbendaharaan. Nah, profesi yang cocok ini adalah menjadi guru, contohnya. Oke, kemudian numerikal. Nah, ini numerikal biasanya dia lebih suka Profesor. dengan hitung-hitungan. Oke, hitung-hitungan ya. Kemudian nah, ini Einstein. skolastik. Oke. Jadi skolastik ini tadi ya ada anak dia belajar mengerjakan PR, mengerjakan tugas-tugas sekolah, kemudian ini sampai dia nanti wisuda. Nah, bakat skolastik ini adalah bakat yang sangat panjang ya, karena dilihat bagaimana kesuksesan kalian itu dalam mengikuti studi atau menjalankan studi. Oke. Nah, jadi harapannya kalian nanti di Man IC, alhamdulillah misalnya kalian diterima, Amin. kalian harus Amin. punya bakat skolastik Amin. yang tinggi. Oke, amin ya. Nah, jadi ketika kalian punya bakat skolastik yang tinggi, kalian akan bisa mengikuti semua tugas-tugas, semua kegiatan yang ada di Man Insan Cendekia, dimanapun, bukan hanya di Serpong, bukan hanya di Jambi, bukan hanya di misalnya Pekalongan. di Pekalongan kan. Sorong, Pekalongan, dan lain sebagainya, tetapi dimanapun karena banyak hal yang harus kalian siapkan. Jadi di sini kemampuan anak-anak dalam mengikuti program studi. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya bakat abstrak. Nah, kalau kalian yang suka desain, nah kalian cocok nih masuk di ini nih. Bakat abstraknya berarti kalian tinggi. Nah, ini bakat seninya tinggi dia melukis, menggambar, mendesain. Lah itu dia punya bakat abstrak yang tinggi.
Nah, selanjutnya ini ya mekanik. Nah, dia otomotif, kemudian elektro, teknik-teknik. Nah, dia cocok di sini di bakat mekanik. Nah, jadi kalau kalian tertarik dengan dunia seperti ini, bisa jadi kalian memiliki bakat mekanikal yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan melihat di. Nah, ini tadi ya yang relasi ruang. Nah, relasi ruang di sini ada ini pilot ya. Jadi pilot dia harus punya spasial yang tinggi. Kemudian pemain sepak bola dan ini ya pemain sepak bola. Oke. Nah, kemudian ini tadi ya kecepatan dan ketelitian klerikal atau K3. Nah, ini ada sekretaris, akuntan, manajer. Nah, kalian yang ingin jadi pengusaha-pengusaha, kalian harus punya bakat ini yang tinggi. Oke. Selanjutnya ini bahasa. Jadi dia ini ya presenter, kemudian juru bicara, alih bahasa, translator. Nah, dia punya kemampuan bahasa yang tinggi. Oke, jadi itu untuk pengertian bakat. Ya, selanjutnya kita akan masuk di pengertian minat. Oke, ada pertanyaan untuk bakat ini? Ya. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya Ya, kalian kalau kalian bingung biasanya boleh kalian misalnya bisa tes bakat atau nanti kalau kalian masuk di Man Insan Cendekia itu pasti akan ada yang namanya psikotes di awal. Oke, kelas 10 atau kelas baru masuk ya kalian itu akan ada psikotes. Nah, hasilnya nanti bisa dibuat sebagai daya dukung sebagai pegangan kalian untuk memaksimalkan potensi. Oke, selanjutnya pengertian minat. Nah, di sini adalah minat ini adalah proses pengembangan. Oke, jadi pengembangan dari apa? Pengembangan yang dia itu mencampurkan seluruh kemampuan yang ada dan mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Nah, jadi ini adalah pengembangan dari bakat yang kalian miliki. Oke, contohnya gini. eh Dia bakatnya olahraga. Kemudian saya pengen olahraga. Saya itu tertarik olahraganya itu di futsal. Nah, ketika kalian punya bakat olahraga, kalian bakatnya bermain futsal, pasti kalian itu tertarik, pasti kalian itu berminat untuk bergabung di klub futsal. Atau kalian itu pasti berminat untuk mengikuti ekskul-ekskul yang ada di sekolah yang berkaitan dengan futsal. Nah, jadi minat ini adalah pengembangan dari potensi yang kalian miliki. Nah, ketika kalian sudah tahu minat apa bakatnya kalian, kalian akan lebih enak. Oh, saya itu sukanya bahasa. Saya itu bakatnya bahasa. Berarti saya itu nanti minatnya atau sesuatu kegiatannya itu saya yang berkaitan dengan bahasa, yang berkaitan dengan kegiatan yang memfasilitasi bakat saya. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalian perlu tahu apa bakat kalian. Nah, agar kalian mampu untuk mengarahkannya. Oke, selanjutnya di sini ada. Nah, minat itu juga ada banyak, ada beberapa jenis. Yang pertama ada minat vokasional. Nah, minat vokasional ini merujuk pada bidang pekerjaan. Nah, namanya juga vokasi. Jadi, minat yang dia itu nanti eh kedepannya itu akan menjadikan profesi atau pekerjaan. Oke, akan dijadikan satu pekerjaan untuk apa ya berjuang hidup. Jadi gitu ya. Misalnya tadi ya saya punya bakatnya di verbal. Nah, minat saya ingin menjadi seorang guru. Nah, suatu saat ketika itu memang sudah sejalan, nah guru itu yang akan menjadi pekerjaan kalian. Nah, atau misalnya tadi minatnya di teknik, kemudian dia ikut kegiatan-kegiatan teknik, ambil jurusannya. Nah, ambil jurusan kuliahnya nanti di teknik sipil. Nah, dan itu yang nanti akan menjadi pekerjaan. Itu minat vokasional. Nah, kemudian ada minat profesional. Nah, minat profesional ini adalah minat keilmuan, seni, dan kesejahteraan sosial. Nah, biasanya ini adalah orang-orang profesional. Contohnya, minat keilmuan itu dia jadi ilmuwan. Kemudian seni, dia seniman, dan kesejahteraan sosial ini adalah kalau di apa eh di profesi itu adalah profesi peksos atau pekerja sosial. Nah, biasanya dia bekerja di
lembaga-lembaga sosial, dinas sosial, kemudian misalnya di panti-panti untuk penyandang cacat, terus anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Nah, mereka itu bekerja di eh, apa ya, instansi-instansi sosial, baik itu pemerintah maupun swasta atau LSM. Jadi menangani permasalahan-permasalahan atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial atau masyarakat. Oke, kemudian ada minat komersial. Nah, minat komersial ini adalah minat yang berkaitan dengan jual beli, pemasaran. Nah, minat pada pekerjaan dunia usaha, jual beli, periklanan, akuntansi, sekretaris dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan eh, perusahaan ya untuk komersial ini. Oke, nah selanjutnya ini ada minat kegiatan fisik, mekanik. Nah, anak-anak yang memang dia itu punya bakat olahraga, dia minat di olahraga, kemudian bakat di mekanik, dan dia minatnya di kegiatan-kegiatan teknik. Nah, dia itu biasanya ini suka dengan kegiatan-kegiatan luar. Oke, karena memang eh, terutama untuk anak yang minat di kegiatan luar ya atau olahraga atau kegiatan fisik, nah dia itu akan memiliki kepribadian atau kinestetik yang tinggi. Nah, jadi dia harus punya ruang gerak yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Dia harus punya ruang gerak yang lebih untuk mengekspresikan atau menyalurkan energinya. Nah, anak-anak seperti ini dia akan susah kalau misalnya harus diminta duduk anteng Nulis. selama berjam-jam. Nulis harus ini itu dia susah. Pasti sesekali dia harus entah itu pokoknya menjahilin temannya, entah itu dia itu apa jalan-jalan atau lari-lari. Nah, mungkin itu ya kalau misalnya ada Hmm. fun di kelas kalian itu yang mungkin menurut kalian menjengkelkan karena tidak bisa diem. Pokoknya ada usilnya, senangnya tuh rame lari-lari terus. Nah, dia bisa jadi memiliki bakat di tadi ya, di olahraga atau di kegiatan luar, minatnya di kegiatan luar, seperti itu. Oke, kemudian minat avokasional yaitu minat untuk memperoleh kepuasan atau hobi. Nah, contohnya kayak kalian misalnya suka hiking, suka mendaki gunung, suka misalnya nyanyi tapi hanya sekedar hobi, tapi itu tidak akan dijadikan sebagai profesi ataupun pekerjaan. Oke, jadi itu ya untuk beberapa. Nah, oke, Oh, selanjutnya kalian sudah tahu bakat dan minat. astagfirullah. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar bisa mendukung? Nah, oke, jadi ini ada faktor pendukung bakat minat. Ya, yang pertama ada faktor intern. Apa yang Dari dimaksud dengan faktor intern? Dari dalam. faktor dalam Oke, faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. kita Nah, di sini sendiri. ada faktor bawaan. Oke, kemudian faktor kepribadian. Nah, bakat minat ini juga dipengaruhi oleh kepribadian. Nah, dia ekstrovert, introvert, atau ambivert. Nah, ini juga akan mempengaruhi. Anak yang dia itu punya minat eh, luar ruangan, dia bakat Biasanya extrovert. misalnya olahraga yang tinggi, kemudian didukung dia ekstrovert. Nah, dia akan memiliki eh, apa ya ibaratnya itu support system yang sangat kuat. Nah, tapi kalau Oh. misalnya, nah contohnya juga ada misalnya gini, dia ingin menjadi apa ya, misal presenter, dia ingin menjadi presenter atau menjadi pekerja sosial. Nah, dia harus memiliki kepribadian yang didukung ekstrovert. Nah, kenapa? Karena dia akan banyak bertemu, dia akan banyak berhubungan dengan orang, dengan banyak orang. Nah, dengan masyarakat. Nah, jadi dia tidak boleh apa ya, sangat introvert ya, menutup diri. Jadi itu ya untuk faktor pendukung bakat minat. Kemudian faktor ekstern. Oh iya, untuk faktor kepribadian ini juga nanti akan dipengaruhi oleh lingkungan ya. Lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Jadi misalnya kalian ada yang nantinya itu dia itu introvert hasil tesnya. Nah, tetapi dia akan bisa menjadi ekstrovert. Nah, biasanya akan dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian tekanan pekerjaan, kemudian nanti tuntutan pekerjaan dan sekolah. Nah, dia akan
menjadi seperti ini. Oke, kemudian faktor ekstern. Nah, ini ya tadi ya lingkungan ya. Faktor ekstern ini faktor yang mempengaruhi dari luar atau dari luar diri seseorang. Contohnya lingkungan. Oke, lingkungan misalnya kalian punya bakat musik. Kalian bermain drum, piano atau gitar. Nah, ternyata keluarganya mendukung. Kemudian teman-temannya di sekolah ternyata ada yang satu apa ya, satu satu apa sih satu server ya ibaratnya kalau anak sekarang ya satu server dia itu ternyata suka musik juga. Nah, ditambah lagi sekolah itu ada ekskul musik. Nah, itu cocok karena Hmm. lingkungan itu mendukung. Oke, lingkungan itu mendukung bakat yang dimiliki kalian. Maka kalian akan lebih terasah atau bakat kalian itu akan lebih optimal. Beda kalau misalnya kalian suka musik, kemudian orang tua tidak boleh bermain alat musik, tidak boleh mengikuti kegiatan musik dan lain sebagainya. Ditambah juga sekolahnya mungkin tidak mendukung atau tidak memfasilitasi atau tidak ada ekskulnya. Nah, ya itu bakat kalian dikembang dengan maksimal. Oke. Kalian punya, tetapi tidak akan keluar dengan maksimal bakat itu. Cuma suatu saat ketika kalian punya kesempatan itu kalian pasti bisa. Nah, karena itu hanya permasalahan lingkungan atau support sistemnya. Nah, kemudian ini ya tadi ya lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial. Oke, nah kalau kita lihat mungkin ini ya, kalau kalian lihat kayak ajang-ajang pencarian bakat, kemudian kayak yang apa ajang pencarian bakat misalnya di dunia tarik suara ya musik misalnya. Nah kayak yang dulu tuh yang di stasiun TV misalnya idol-idol atau apa yang dangdut-dangdut seperti itu. Nah itu adalah lingkungan mendukung. Jadi dia punya bakat apa ya verbal, dia punya bakat bahasa yang bagus, dia punya apa kemampuan atau seninya bagus, suaranya bagus, didukung dengan dia punya kesempatan untuk mengikuti program tersebut. Nah, akhirnya bakatnya bisa berkembang dengan maksimal. Oke, kemudian, nah ini cara mengembangkan bakat dan minat. Yang pertama, pasti perlu keberanian. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin bakat itu akan keluar kalau kalian tidak berani untuk mengeksplor. Kalian tidak berani untuk berlatih. Oke, kemudian perlu didukung latihan. Selanjutnya perlu didukung lingkungan. Kemudian perlu memahami hambatan. Nah, jadi ini yang penting. Kalian punya misalnya tadi ya, bakat apa? Oke, misalnya olahraga. Olahraga kalian suka basket. Nah, kalian punya hambatan-hambatannya apa? Di sekolah tidak ada lapangan basket atau misalnya saya tidak punya tim di sekolah yang untuk olahraga Hmm. basket. Nah, kalian harus pahami hambatannya. Setelah itu, oh berarti kalau kondisinya seperti ini saya harus kemana? Nah, atau misalnya tadi ya yang seni ya. Jadi hambatannya apa, kalian harus tahu. Nah, nanti ketika kalian tahu, kalian akan mudah untuk mencari solusinya. Oke, selanjutnya ini ya. Jadi hambatan, pengembangan bakat, dan harus tahu cara mengatasinya. Oke, selanjutnya ini kesesuaian antara bakat, cita-cita, dan karir. Nah, bakat, cita-cita, dan karir ini sangat terikat ya. Oke, misalnya bakatnya kalian tadi verbal. Cita-citanya ingin menjadi guru. Nah, suatu saat ternyata kalian bekerjanya menjadi guru. Nah, itu adalah kesesuaian. Nah, cek kembali kira-kira kalian sudah sesuai atau belum antara bakat, cita-cita, dan nanti kegiatan-kegiatan yang kalian ikuti. Oke, atau misalnya kalian yang suka tadi ya, ingin jadi presenter, ingin jadi jurnalis, kalian ingin jadi jurnalis. Nah, di sekolah kalian ikut ekskul yang berkaitan dengan jurnalistik. Nah, nanti karirnya kalian misalnya ambil ilmu komunikasi. Nah, itu kalian akan sejalan. Oke. Nah, di sini adalah bakat adalah sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu. Bakat ini dapat berkembang dan tampak menonjol bila mana dilakukan latihan secara terus-menerus.
Jadi yang digarisbawahi di sini, meskipun kalian punya bakat, meskipun bakat itu adalah bawaan, pasti melekat sejak lahir, tetapi tetap harus perlu latihan. Oke. Kemudian bakat yang berkembang selain mendukung cita-cita atau karir, dapat juga menjadikan sebuah profesi atau jabatan bagi si pemiliknya. Tadi misalnya bakatnya jadi pemimpin, ternyata dia suatu saat memiliki jabatan sebagai menteri, sebagai direktur keuangan, sebagai apa. Nah, itu dari bakat yang dimilikinya. Oke, sekarang kita akan latihan soal. Nah, jadi yang akan kalian temukan adalah nanti ketika di soal SNPDB, kalian harus bisa menjawabnya. Jawabannya sangat mudah, tidak perlu pakai rumus. Nah, jadi di sini ya. Oke, misalnya saya lebih suka mengisi waktu luang dengan membaca buku atau menulis. Oke, Hmm. Ya. jawabannya Ya. adalah ya dan Ya. tidak. Hmm. Nah, oke, ketika pernyataan ini sesuai dengan kondisi adik-adik semua, maka jawab ya. Kalau kalian tidak suka membaca dan tidak suka Ya. menulis, maka jawab tidak. Oke, nah ini tadi mengukur bakat apa? Mengukur bakat ini berkaitan dengan Verbal. verbal. Oke, jadi ketika kalian jawab No. Halo, halo. 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 Nah, kok sih aku? ada apa ini? Salah. Aku doang ngapa sama yang lain sih? Semuanya. Udah hilang. Hilang. Bilang. Nggak ada suara naik, guys. Udah hilang. Ini kok nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Kak. Missing, Mohon untuk bisa missing. Hilang, Kak? ya adik-adik semua bisa Hilang, sambil hilang. dulu Ya, ada suara. dulu narasumber dari kami. Hah? Terima kasih. Bu, hilang. Apa? Gimana? Gimana? Hai. Ini Halo. nggak ada loh. Ngapain ini? ya, mohon maaf Nggak ada, tadi nggak ada. apa namanya? Ternyata wifi-nya terputus. Oke, kita akan lanjutkan untuk materinya. Oke, kita masuk di yang kedua ya. Kita akan coba Soal. share. Oke, Nyala. ya kita tadi ada soal ya. Di sini juga nanti akan ada soal. Nah, oke ini materi tambahan untuk bakat Minat. 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 Oke. Nah, jadi ini ya, soal tes bakat minat yang nanti akan kalian ikuti juga akan seperti ini. Nah, tadi ini adalah instrumen penelusuran tes bakat minat. Nah, biasanya untuk soal-soal tersebut itu kalau di psikotes itu berupa kuesioner. Nah, jadi misalnya untuk tes bakat bahasa atau tadi ya verbal atau linguistik. Nah, di sini ada kalian cek masing-masing. Ketika kalian punya bakat bahasa, akan ada 11 komponen ini yang kalian miliki. Contoh misalnya, kalian suka membaca, suka bercerita, suka mengarang cerita, bikin lelucon, menghafal kata yang lumayan aneh, kemudian menikmati belajar, punya banyak perbendaharaan kata, nah, dan lain-lain. Nah, berarti kalian punya eh, bakat di bahasa yang tinggi. Jadi ini
contohnya. Kalian cek kira-kira kalian punya ini atau tidak. Ketika kalian punya ini, berarti kalian punya bakat bahasa yang tinggi. Oke, kemudian tadi ya, kita masuk di tes gambar. Oke, tes bakat menggambar. Nah, di sini, nah, tadi tes bakat menggambar ini adalah sama dengan abstrak. Oke, atau istilah lainnya adalah bakat abstrak. Jadi ketika kalian itu sering melihat gambar visual yang jelas ketika memejamkan mata. Nah, anak-anak seni atau orang yang punya bakat seni, dia biasanya memiliki apa ya, gambaran atau visualisasi yang sangat jelas ketika dia itu mengerjakan dengan memejamkan mata. Nah, Oh. orang-orang seperti ini biasanya dia harus punya lingkungan atau harus punya ruang kerja yang pribadi, karena dia butuh sesuatu yang memang eh, dia harus memvisualisasikan apa yang dia lihat, kemudian tadi ya. Nah, kemudian dia peka terhadap warna. Nah, dia sangat pandai padankan warna. Contohnya dia ketika mewarnai, atau misalnya dia itu misalnya memakai baju ya, memakai baju dia akan pandai untuk memadukan warna. Oh, misalnya warna ini bisa dengan warna A, B, C kayak gitu. Nah, kemudian dia itu biasanya sering menggunakan video atau foto untuk merekam hal-hal yang menarik. Presentasinya orang-orang seperti ini dia akan lebih suka menggunakan video, akan lebih suka menggunakan gambar. Karena dia, nah, orang dengan bakat gambar, dia cenderung lebih susah ketika harus membaca narasi atau mempresentasikannya dengan tulisan. Nah, dia akan Oh. kesulitan. Dia akan lebih suka dengan membuat sketsa, membuat gambar. Nah, ini loh yang saya maksud. Nah, atau kalian pernah melihat misalnya gini, ada orang yang dia tuh mau menjelaskan sesuatu, dia tuh pakainya gambar, dia pakai ini, pakai sketsa ini loh. Nah, tapi eh kesulitannya adalah ketika orang yang diajaknya itu dia tidak bisa memaknai gambar tersebut. Nah, orang itu dia bisa bisa menjelaskan, tetapi dia akan sulit untuk menulis. Nah, jadi pernah ada satu peristiwa, salah seorang mahasiswa, dia adalah jurusan seni, sekarang dia sudah menjadi pengusaha ekspor seni pahat, patung. Dia sudah S2, dulu sempat jadi dosen di ISI Jogja. Nah, jadi dia itu punya bakat gambar yang tinggi. Nah, dia ambil seni rupa. Tetapi di tugas akhirnya, di kelulusan, dia tidak mengambil skripsi. Karena dia tahu bahwa kelemahan saya ini adalah menulis. Kelemahan saya adalah merangkai kata. Atau kelemahan saya di verbal. Nah, dia tidak membuat skripsi. Dia membuat satu pameran. Dia membuat gambar-gambar dari semua dosen-dosen seni. Kemudian itu dia buat pameran, dia buka galeri, dikunjungi oleh para penontonnya. Jadi pengunjungnya itu juga banyak dari teman-teman mahasiswanya, dari dosen-dosennya. Nah, disitulah proses ujiannya berlangsung. Jadi dosen tersebut itu menilai karya si anak tersebut itu sebagai pengganti skripsi. Nah, jadi itu ya, ketika kalian mampu memahami bakat kalian, maka kalian akan mampu tadi ya memahami hambatannya apa, kemudian solusinya apa. Nah, dia tahu bahwa hambatan saya ini, berarti saya harus apa. Oke, jadi dia bisa lulus 3,5 tahun. Oke. Ketika dia mengambil skripsi, mungkin dia akan kesulitan untuk lulus tepat waktu. Oke, jadi itu ya enaknya kalian bisa memahami bakat minat kalian. Nah, kemudian ini ya tadi tes bakat logika. Nah, tes bakat logika kita tidak usah terlalu ini ya. Jadi intinya adalah logika ini berkaitan dengan angka, kemudian eh, dia itu hobinya main games dan memecahkan masalah. Dan dia itu lebih suka sesuatu yang ilmu-ilmu pasti. Oke. Nah, orang-orang bakat logika ini juga dia lebih suka atau lebih mudah mempresentasikannya tadi ya menggunakan diagram, menggunakan angka, grafik. Dia akan membaca itu dan mempresentasikannya. Oke. Oke. Kemudian tadi ya musikal tadi ya ini musikal jadi dia ini ada 8
Oke, kalau kalian misalnya ada temen yang ketika belajar itu rame harus mengetuk-ngetukkan meja, nah bisa jadi dia punya bakat musikal. Oke, oke. Kemudian ini kinestetik ya tadi. Kinestetik ini nanti berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan luar ruangan. Jadi anak yang punya bakat kinestetik itu dia punya kelebihan energi. Dia harus eh, memiliki sesuatu yang tubuhnya itu tidak bisa monoton, tidak gerak. Jadi dia harus memiliki ruang yang luas, terbuka. Kemudian biasanya gagasan-gagasannya itu muncul ketika dia itu berkegiatan. Tapi kalau dia itu misalnya diem, nah ide-ide kreatifnya tuh dia tidak bisa muncul. Oke, jadi ini ya karena dia harus didukung oleh gerakan. Oke, kemudian ini tadi yang saya sampaikan interpersonal. Nah, interpersonal ini berkaitan dengan bagaimana cara kita itu bersosial, bagaimana cara kita itu memahami orang lain, berempati. Nah, biasanya orang-orang yang punya interpersonal yang tinggi, dia itu senang dengan kegiatan-kegiatan sosial. Dia senang dengan tadi ya, misalnya suka bekerja tim, olahraganya juga dia lebih suka olahraga yang tim misalnya. Nah, kemudian ini kebalikannya intrapersonal. Nah, intrapersonal ini dia tidak suka bekerja kelompok. Dia lebih suka mengerjakannya sendiri. Selanjutnya, orang-orang yang punya bakat intrapersonal ini, oke, dia itu eh, fokus pada tujuan hidupnya sendiri. Oke, jadi kadang ada yang tipe gini, dia kok nggak peka, dia nggak mau apa namanya bekerja tim. Nah, dia punya bakat intrapersonal ya yang tinggi di sini. Nah, ini nanti bisa jadi kelemahan kelebihannya seperti itu. Nah, kemudian tes bakat natural. Nah, natural ini berkaitan dengan alam. Ketika kalian yang suka berkebun, kalian suka hewan peliharaan, kalian suka dan sesuatu yang berhubungan dengan pemandangan alam. Nah, kalian punya bakat natural yang tinggi. Nah, kemudian eh, kalian itu punya ingatan-ingatan yang kuat terhadap detail suatu tempat. Oke, misalnya kalian punya kelas, ada dia punya kelas nggak di sini di sekolah? Ada ya. Oke, Ya. jadi orang yang punya bakat natural dia itu tahu secara detail suatu tempat. Misalnya, oh posisi tempat duduknya itu A, B, C, berapa baris. Kemudian di sudut kanan itu apa, pintunya menghadap kemana. Kemudian ada apa, figura apa saja di situ. Nah, dia itu detail pada suatu tempat. Nah, dia punya bakat natural yang tinggi. Oke, kemudian ini minat keagamaan. Jadi ini ya, yang suka dengan agama-agama. Nah, dia biasanya punya minat di keagamaan. Kemudian ini masuk di minat matematika. Nah, ketika dia punya bakat logika, kemudian dia minat di matematika, itu akan menjadi pengembangan yang bagus. Nah, minat IPA ini adalah minat yang dimiliki oleh anak-anak yang memiliki bakat di tadi ya natural. Oke, karena dia berkaitan dengan alam. Nah, kemudian minat IPS. Minat IPS tadi ya yang tadi bakat klerikal. Nah, dia cocok dengan seperti ini. Kemudian budaya dan bahasa. Nah, ini budaya dan bahasa bisa bakat verbal, bisa juga linguistik. Nah, selanjutnya minat teknologi dan rekayasa. Nah, ini adalah anak-anak yang berkaitan dengan teknik. Oke. Arsitek, elektro, teknik sipil, kemudian apa namanya? eh, Ya, berhubungan dengan teknik ya, informatika. Nah, ini minat teknologi komunikasi dan informasi. Nah, ketika kalian suka dengan utak-atik komputer, suka dengan medsos, kalian sangat paham dengan aplikasi-aplikasi di media sosial, di komputer. Nah, kalian punya bakat di teknologi informasi. Oke, TIK-nya tinggi ya. Nah, ini tadi yang ingin jadi dokter. Nah, dia punya minat di kesehatan yang tinggi. Oke. Jadi biasanya dia akan suka mempelajari ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kesehatan.
Oke, kemudian tadi yang agrobisnis, teknologi. Nah, dia nanti bisa ambil kuliahnya di agribisnis atau misalnya teknologi pangan. Intinya adalah anak ini dia minat di tumbuh-tumbuhan, pemasaran, pertanian, sampai biasanya nanti ada apa ya, kayak misalnya tekpang, terus ada jurusan apa ya, kayak konservasi tanaman. Itu dia minat di agrobisnis dan teknologi. Kemudian yang perikanan dan kelautan. Nah, dia yang suka dengan budidaya ikan, sesuatu yang berhubungan dengan laut, oceanografi. Nah, dia minat di perikanan kelautan. Selanjutnya ini bisnis dan manajemen. Nah, dia suka dengan sesuatu ini. Tadi ya clerical juga bisa masuk di sini ya, clerical. Oke, selanjutnya minat pariwisata. Nah, kalian yang suka jalan-jalan, kunjungan wisata, tata boga, perhotelan, dan lain sebagainya, bisa jadi kalian punya minat di pariwisata. Nah, ini seni dan kerajinan. Oke, selanjutnya minat keolahragaan. Oke, kita akan lanjutkan soal yang tadi. Oke, kita masih ada waktu sebentar ya. Oke, nah jadi ini ya, kita lanjutkan soal yang tadi. Misalnya, tadi saya suka bekerja dalam tim. Oke, kemudian Mana? dalam menghadapi masalah, saya biasanya menganalisis masalah secara logis. Nah, ini adalah anak yang logis atau bakat logika. Mana, Kak? Oke, ini ya atau tidak. Oke, selanjutnya izin. Nah, misalnya ini, saya lebih menyukai olahraga dan beraktivitas luar ruangan. Nah, Soalnya berarti buku ini ya, adalah dia jangan punya bakat Mana? olahraga atau bakat luar ruangan. Kak, Oke, soalnya soalnya hilang nggak ada Kak. ya? Nggak Nggak ada, ada. Kak. Oke, bentar. Ada. Belum ada Kak, soalnya Kak. Oke, Nggak ada soalnya, Kak. maaf ya. Ya. Oke, sudah kelihatan soalnya? Sudah. Sudah. Ya. Oke, mohon maaf ya, tadi ternyata belum ini. Oke, nah kita lihat ya. Jadi ini ya tadi ya, dalam menghadapi masalah, saya biasanya menganalisis masalah secara logis. Nah, ini adalah tipe orang yang punya bakat logika. Nah, dia itu ketika dia punya masalah atau dia punya problem, atau misalnya kalian punya problem dengan orang-orang yang bakat logika, kalian harus memberikan alasannya itu secara logis. Oke. Jadi mereka tidak ingin sesuatu yang terlalu kayak alasan A, B, C, D, tetapi menurut mereka itu masuk logika atau tidak. Ketika tidak masuk logika, itu menurut mereka itu tidak logis. Itu tidak bisa menjadi sesuatu atau dasar. Nah, karena dia itu adalah orang eksak, orang yang kalau ilmu eksak kan pasti ya. Jadi 1 tambah 1 tuh 2. Beda dengan misalnya orang IPS. Nah, jadi dia itu harus ini secara logis. Tuh. Kemudian saya lebih menyukai olahraga dan beraktivitas luar ruangan. Nah, ini tadi ya bakat olahraga. Nah, nanti soalnya tipenya seperti ini. Nah, adik-adik tinggal jawab ya atau tidak. Oke, kemudian apakah Anda merasa terinspirasi oleh eksplorasi dan perjalanan? Nah, ini tadi mengungkap tentang pariwisata. Oke, jawabannya ya atau Ya. tidak. Kemudian saya lebih menyukai ilmu alam dan matematika. Nah, ini tadi adalah apa? Ya. Bisa masuk di natural. Oke. Oke, selanjutnya kita ada 10 soal untuk gambaran saja. Nah, apakah Anda menikmati bekerja dengan teknologi dan komputer? Nah, ketika kalian merasa ya, berarti ya jawabannya ya. Kalau kalian merasa tidak cocok dengan ini, berarti jawabannya tidak. Kayak misalnya saya nggak begitu suka dengan teknologi komputer, saya lebih suka sesuatu yang saya tulis, saya manual, saya tidak begitu suka dengan teknologi. Nah, berarti kalian tidak memiliki bakat di TIK atau bakat di TIK-nya tidak terlalu tinggi. Kemudian misalnya saya lebih senang terlibat dalam kegiatan amal dan sosial. Oke. Ya atau tidak.
Selanjutnya, apakah Anda tertarik dalam mengajar atau membimbing orang lain? Nah, ini tadi ya, bakat verbal. Nah, ketika kalian tertarik dengan ini, berarti kalian jawab ya. Kalau kalian tidak tertarik, kalian jawab tidak. Tidak. Nah, kemudian ini soal terakhir. Nah, saat stres, saya lebih suka mendengarkan musik atau menonton konser. Nah, dia punya bakat musik yang tinggi. Nah, jadi Iya, bakat musik iya. yang tinggi itu juga nanti akan berkaitan dengan bagaimana, atau misalnya bakat minat itu juga akan berkaitan dengan bagaimana kalian nanti mengendalikan atau apa ya, ibaratnya itu mengurangi stresor kalian. Misalnya ketika kalian stres ini bukan stres yang dalam tanda kutip gila ya, tetapi stres ini misalnya stres kerja, stres mengerjakan tugas, stres kalian capek sekolah, kegiatannya banyak. Nah, ini ibaratnya adalah healing. Healing kalian itu lebih suka apa sih? Apakah mendengarkan musik? Apakah memasak? Apakah misalnya hiking? Apa eh, naik gunung dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara kalian mengelola stresnya. Oke. Ketika kalian memang suka, kalian jawab ya. Kalau tidak, dijawab tidak. Oke, itu dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Udah cukup, tinggal nanti adik-adik dikembangkan. Nah, intinya adalah untuk tes bakat minat ini tidak ada penskoran yang benar salah atau misalnya skornya 10, skornya berapa. Nah, tetapi di sini adalah bagaimana tes ini membantu untuk memetakan, untuk menelusuri bakat minat kalian. Sejauh mana kalian memahami bakat minat kalian yang nantinya meskipun mungkin kalian gini, tesnya tidak penting untuk ini karena tidak ada skornya. Tetapi ini akan penting untuk masa depan adik-adik semuanya. Ketika adik-adik bisa searah bakat minatnya, bisa terfasilitasi dengan baik, maka nanti di kehidupan selanjutnya, ketika kalian kelas 12, ketika kalian kuliah, ketika kalian bekerja, kalian tidak akan mengalami kesulitan karena merasa biasanya kalau yang tidak memahami, saya merasa salah jurusan, saya mau kerja apa ya, saya mau profesi apa. Nah, itu biasanya kendala orang-orang yang tidak eh, memahami bakat minatnya. Oke, jadi itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih untuk hari pertama. Sangat antusias, sangat semangat, dan semoga sehat selalu. Yang terpenting jaga kesehatan. Semoga dilancarkan apapun cita-cita adik-adik semuanya. Amin. Dan jangan lupa belajar, jangan Amin. lupa. Allahu Akbar. Takbir. Yang terpenting adalah persiapkan dokumennya, karena itu menjadi gerbang utamanya. Jangan sampai nanti telat daftar ya. Jadi harus selalu cek websitenya, cek pendaftarannya kapan dibuka, apa yang harus dipersiapkan. Dan sampai jumpa di tahun depan. Semoga kita bertemu di Insan Cendekia khususnya. Amin. Oke, jadi kita akan melihat adik-adik di sini, nama-nama di sini tahun depan mereka tidak menjadi peserta bimbel, tetapi sudah menjadi peserta siswa, peserta didik di Manisan Cendekia seluruh Indonesia. Oke, dan selamat Hari Ibu ya, karena ini kebetulan adalah Hari Ibu, jadi ya, silakan nanti adik-adik bisa dengan ibunya masing-masing minta doanya. Oke, dan berikan yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye. Wabarakatuh. Kasih, Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Kasih kak. Suun, Kak. Terima kasih, Kak. Matur nuwun. Oke, sama-sama. Terima kasih. Bingung. Wes ngomong, Bang. Bubar, bubar. Bubar. Sabar ya, sono materi siji maneh. Apa sih, Sril?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, ketemu sama saya ya. Perkenalkan, nama saya Dini. Boleh panggil saya Kak Dini ya. Nih, mohon maaf, saya izin apa namanya nggak pakai video ya, karena saya sedang tidak di tempat yang semestinya gitu ya. Oke, langsung saja ya. Untuk pertemuan kita di hari ini, kita akan membahas tentang kemampuan verbal yang akan kita bahas ini. Saya mau kasih materi dulu ya, karena materi kemampuan verbal itu ya hanya ini aja ya, dan bisa kalian kembangkan. Dan nanti saya akan kasih tips-tips cara mengerjakan tes kemampuan verbal ya. Oke, langsung saja akan saya share untuk materinya. Oke, tes kemampuan verbal itu adalah tes pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dengan kata-kata. Jadi ini ada soal kalian harus tahu ya arti sebuah kata, terus terutama di dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa serapan gitu ya. Nah, tes kemampuan verbal itu bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif, bukan sekedar kefasihan dan pengenalan kosakata. Jadi kalian ini tidak hanya sekedar tahu arti kata aja ya, tapi kalian juga bisa berfungsi untuk apa dan digunakan saat untuk apa. Nah, ada beberapa bentuk soal yang diuji di tes penalaran verbal, yaitu khususnya di dalam tes SNPDP IC ya. Jadi seperti tes sinonim, tes antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Nah, sinonim apa sih? Sinonim itu adalah padanan kata ya, atau persamaan makna kata. Maka tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Jadi misal ada sebuah kata ya, baik itu bahasa Indonesia, bahasa kata serapan, yang mana kalian disuruh memilih di antara pilihan ganda itu, kata yang ada di soal itu sama dengan kata yang kata yang mana sih yang ada di jawaban, gitu ya. Makna yang sama, kata persamaan katanya itu apa, gitu ya. Itu adalah sinonim. Nah, tes ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan keterlibatan seseorang terhadap suatu indikasi yang dikata mirip atau sama. Jadi ketika kalian menghadapi sebuah masalah yang sama gitu ya, di dalam dunia realnya, untuk apa sih kalian di tes sinonim itu? Jadi ketika kalian misal di dunia nyatanya kalian menghadapi sebuah permasalahan yang sama, atau indikasi yang sama atau mirip, itu kalian tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Nah, dengan demikian dapat dilihat bagaimana kecepatan dan keefektifan seseorang dalam memecahkan masalah yang memiliki prinsip dan tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya. Jadi karena kalian mungkin pernah mengalami sebuah kejadian atau masalah, kemudian terulang kembali, itu kalian diharapkan ya udah tahu, oh bagaimana sih solusinya, seperti itu. Nah, hal ini tentunya sangat dibutuhkan oleh sekolah, karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu perlu peserta didik yang cermat dan waspada serta cepat dalam belajar. Jadi anak-anak IC dia itu selalu dituntut untuk cepat dalam proses pembelajarannya dibanding dengan sekolah reguler lain. Jadi ketika kalian misal ketinggalan materi, kalian harus bisa mengejar materi tersebut. Ketika kalian merasa kesulitan, kalian harus belajar sampai bisa dan lain sebagainya. Karena anak-anak IC ini anak-anak yang bagus tentunya ya, yang cerdas-cerdas, jadi jangan sampai ketinggalan. Ini manfaatnya tuh itu. Gitu ya. Kemudian ini ada tips dan trik dalam menghadapi tes sinonim. Yang pertama,
Jika menemukan pilihan jawaban yang bunyi dan tulisannya hampir sama dengan soal, kalian jangan langsung pilih jawaban tersebut. Karena apa? 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal itu adalah jawaban yang salah. Jadi, kalau misal ada kata-kata yang mirip-mirip dengan soal, itu biasanya itu hanya pengecoh. Ya, itu hanya pengecoh. 95%-nya itu salah jawabannya. Yang memiliki kata-kata yang mirip itu 95% itu pilihannya itu yang salah. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan ya, karena ada 5%, oh bisa jadi bunyi tulisan, bunyi kata yang hampir sama itu bisa jadi juga jawabannya. Tapi kemungkinannya sangat kecil. Nah, itu ya. Contoh nih, kata partikelir. Ada yang tahu nggak ya partikelir ini apa? Swasta. Swasta, betul sekali. Jadi partikelir ini adalah sebuah profesi ya, profesi seseorang yang mana dia adalah pekerja swasta. Nah, di pilihan ganda ini banyak sekali bunyi atau tulisan-tulisan yang mirip ya dengan soal ya. Seperti partisan, partisi gitu kan ya, par. Wah, ini pengecoh ya, ini pengecoh. Bukan itu jawabannya. Ya, berarti B sama C otomatis di delete. Tukang parkir, ada parparnya juga ya. Oh, berarti ini pengecoh juga. Ya, trik ini bisa kalian pakai kalau kalian tidak mengetahui makna sesungguhnya dari kata yang ada di soal. Ya, atau kalian tuh nggak tahu itu apa sih, artinya apa sih? Kok aku baru denger ya? Nah, mungkin kalian bisa pakai tips ini untuk menyelesaikannya. Jadi nggak perlu menghitung kancing ya, A, B, C, D, E gitu nggak ya. Jadi kalian cukup menggunakan trik yang seperti ini juga bisa. Itu ya, itu trik yang pertama. Kemudian trik yang kedua, dalam menghadapi tes sinonim, jika kalian menemui atau mengetahui makna kata yang diberikan, carilah makna yang paling umum. Kemudian kalian cari persamaan katanya yang ada di dalam opsi jawaban. Ya. Misal nih kalian tuh pernah denger gitu loh istilah, pernah denger dong pastinya. Kira-kira mana sih sinonimnya wahana itu? Sarana. 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 Iya, betul sekali. Jadi wahana ini adalah sarana ya. Ketika mungkin kalian diajak jalan-jalan sama orang tua kalian ke mungkin pasar malam, ke mungkin tempat bermain, ada yang namanya wahana kora-kora misalnya. Wahana pontang-anting dan lain sebagainya. Itu adalah sarana ya. Jadi wahana ini sinonimnya adalah sarana. Bukan hiburan ya. Hiburan itu yang sifatnya menghibur, kayak misal nyanyian, tarian, itu hiburan. Transportasi ini alat ya, alat yang digunakan untuk perjalanan Sarana. Tempat. sebagainya. Sarana. Ya, kalau wisata bukan juga ya. Wisata ini adalah kata apa ya? Kata kerja ya. Sedangkan wahana ini adalah kata alat ya. Oke, sarana ya jawabannya. Lanjut, tips yang berikutnya. Kalau kalian menemukan kata serapan bahasa asing, kalian artikan dulu ke dalam bahasa Indonesianya. Ya. Setelah kalian tahu arti di dalam Penulis. Penyunting. samaan katanya, coba ya. Ya, misalnya editor. Editor apa nih? Penyunting. Penyunting, ya betul sekali. Editor ini terdiri dari kata edit sama or ya. Edit ini di dalam dia tuh adalah bahasa Inggris ya, yang mana edit itu artinya adalah sunting. Iya, sunting atau menyunting gitu ya. Or ini adalah orangnya. Ya, imbuhan OR itu adalah orang yang melakukan kegiatan menyunting atau melakukan kegiatan sunting menyunting gitu ya. Berarti jawab gitu ya. Nah, ini tadi tips ini bisa kalian pakai nih ketika kalian mendengar kata istilah editor, kalian artikan dulu ke bahasa Indonesia. Edit itu artinya apa ya? Kemudian or ini artinya apa ya? Oh, ternyata ada nih di pilihan nih. Jawabannya adalah penyunting. Gitu ya. Oke.
berikutnya. Jika ada kata yang pernah kita dengar dalam hari, tapi kita tidak tahu pasti apa sih artinya. Kalian cuma sekedar dengar aja tapi nggak tahu artinya, sekedar ikut-ikutan mungkin ya mengucap kata-kata tersebut, tapi sebenarnya kalian tuh tidak tahu makna sebenarnya itu apa sih gitu ya. Tapi coba kalian ingat keseluruhan kalimat yang sesuai dengan kata yang pernah kalian dengar itu ya. Kemudian pikirkan arti kata tersebut beserta keseluruhan kalimatnya. Contoh, paras. Istilah Wajah. paras ya. Wajah. Iya, betul. Wajah. Istilah paras mungkin Wajah. sering kalian dengar ketika wajah. Mungkin sering kalian dengar ketika melihat cewek gitu ya, misalnya melihat cewek, itu parasnya cantik gitu ya, mungkin ya. Nah, apa sih itu berarti yang cantik itu apanya? Oh, yang cantik itu wajahnya. Betul sekali, jawabannya adalah wajah. Ya. Nah, berikutnya di dalam tes kemampuan verbal itu ada antonim juga. Ya, jadi antonim ini biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna atau lawan kata gitu ya. Ya, jadi ini berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Jadi gimana sih kalian cara menganalisis? Ini kira-kira gimana ya kalau misal plan A seperti ini, mungkin solusinya seperti ini atau sebaliknya gitu ya. Nah, sebaliknya ini kan artinya antonimnya gitu ya. Nah, di dalam tes antonim sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintetis yang baik. Karena untuk menentukan antonim suatu kata, Anda perlu mengetahui inti dari makna kata yang diberikan. Jadi kalian harus tahu dulu nih kalau ada soal ya antonim itu, kalian harus tahu dulu itu kata itu artinya apa sih ya. Kemudian ketika kalian udah cari tahu, oh artinya ternyata ini gitu ya. Kemudian habis itu kalian cari lawan gitu ya. Karena itu fungsi lain dari tes antonim itu adalah melihat ketelitian dan kemampuan analitis serta sintesis para peserta didik. Biasanya ya ketika melihat soal tuh kalian tuh buru-buru. Misal ada kata apa gitu ya. Kalian tuh langsung pilih, oh itu artinya ini. Terutama kalau kata tersebut dituangkan dalam bahasa Inggris atau bahasa serapan lainnya gitu ya. Kalian pasti milihnya langsung ke arti katanya. Padahal ini adalah yang diminta adalah antonim. Antonim berarti kalian harus mengartikan dulu, kemudian mencari persamaan, lawan katanya. Iya, gitu. Langsung coba nih, ada tips dan trik dari saya dalam menghadapi tes antonim. Yang pertama, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda dibandingkan dengan kata lain, maka pilih kata yang berbeda tersebut. Contoh, stagnan. Ada yang tahu? Ini kita artikan dulu nih, stagnan itu artinya apa? Berubah. Artinya tetap ya. Stagnan ini artinya adalah tetap. Berarti antonimnya adalah berubah. Kita lihat tips yang ada di slide saya ya, tipsnya. Kalian cari kata yang berbeda sendiri di dalam pilihan ganda. Ini kan mungkin kalian sudah sering dengar katanya ya. Tapi kalau misal kata yang ada di soal ini kalian nggak pernah dengar, atau kalian nggak ngerti artinya apa, kalian bisa lihat nih di pilihan gandanya ada nggak sih opsi yang jawabannya itu beda sendiri. Contoh nih, stop. Halo. D statis. Yang berbeda sendiri kan yang C ya. Iya. Nggak mungkin dong suatu soal kalian harus pilih jawabannya cuma satu. Wah, berarti dari sini sudah bisa kalian pakai trik dari saya tuh. Jadi pilih jawaban yang berbeda sendiri, yaitu opsi E. Gitu ya. Ya. Selanjutnya,
Lanjut. Jika kalian sudah mengetahui makna kata dari soal, maka kalian harus artikan dulu. Artinya apa sih? Kemudian cari kata yang berlawanan di dalam jawaban. Begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan berdasarkan bahasa Indonesianya itu apa, kemudian cari lawan kata yang ada di dalam pilihan jawaban. Misal, soalnya itu dia menggunakan bahasa Inggris atau bahasa serapan lainnya. Ya, contoh ini nih, individu. Individu itu artinya apa sih? Sendiri. Sendiri ya, Itu iya. sendiri ya. Ada sendiri, berarti lawan katanya sendiri apa? Rame-rame ya? Unit. Rame-rame berarti yang mana? Unit. 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 Kolektif. Kolektif. Iya, jawabannya kolektif. Unit itu sendiri kan, satu ya, unit itu satu. Manual itu juga secara manual, ini pengecoh sih. Aliansi itu satu juga. Jadi yang dipilih adalah yang kolektif, karena kolektif ini beramai-ramai atau bareng-bareng atau berkelompok gitu ya. Misalnya nih, guru kalian di kelas meminta kalian kumpulkan tugasnya secara kolektif. Jadi dikumpulin tugasnya jadi satu gitu ya. Ke ketua kelas baru dikasihkan ke gurunya. Gitu kan. Jadi ngumpulinnya rame-rame dijadiin satu tugasnya itu. Maksudnya seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Next. Berikutnya, jika terdapat dua kata yang berlawanan, Anjir. pilihan jawaban, kemungkinan satunya itu adalah jawabannya. Salah satunya itu pasti jawaban nih. Kalau di opsi, ada opsi yang berlawanan kata. Ya, maksudnya, misal nih, kalian langsung lihat dulu nih, ini kan gasal ya. Gasal itu apa sih? Di dalam opsi ada kata A itu ganjil, B itu pecahan, C cacah, D genap. Ganjil. Ada ganjil sama genap ya. Berarti pilihan B sama C itu udah otomatis salah. Jadi jawabannya kalau nggak ganjil ya genap. Nah, kalian cari gasal. Gasal itu apa? Ganjil. Ganjil. Ganjil ya kan. Jadi nggak mungkin dong yang diminta kan antonim ya. Yang diminta lawan katanya gasal, berarti jawabannya Genap. genap. Lawan katanya ganjil itu genap. Ya, gitu ya maksudnya ya. Oke, lanjut. Jika kalian sama sekali tidak tahu makna kata soal, tetapi pernah mendengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut, cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimat, kemudian cari lawan katanya yang ada di dalam opsi jawaban. Misal kalian nih pernah sering banget dengar kata higienis ya, tapi kalian nggak tahu artinya apa ya higienis itu ya. Saya tuh pernah dengar di iklan mungkin ya. Bersih. Ya betul sekali. Kalau yang tahu alhamdulillah ya. Kalau kalian misal nggak tahu, kalian ingat-ingat higienis itu saya pernah dengar di mana ya? Oh di iklan apa ya? Iklan Rinso misalnya. Iya iklan deterjen misalnya. Mama lemon. Oh Mama Lemon ya. Iya kan tujuannya itu biar bersih gitu kan ya. Untuk membersihkan ya. Oh berarti mungkin higienis itu artinya bersih gitu ya. Berarti lawan katanya apa antonimnya? Betul sekali. Gitu caranya ya. Tip. Lanjut. Tips yang berikutnya, kalian ini jangan sampai terkecoh dalam memilih jawaban. Karena apa? Di dalam pilihan jawaban itu sering banget muncul sinonimnya. Nah, tadi yang saya omongkan dari awal tadi ya, mungkin kalian tergesa-gesa itu kalian langsung milih sinonimnya gitu ya. Hati-hati, ini yang diminta adalah antonim atau lawan katanya. Contohnya adalah remisi. Ada yang tahu nggak sih arti dari kata remisi itu apa? Pengurangan. Penambahan. Artinya dulu coba. Artinya remisi itu apa? Penambahan. Penambahan apa pengurangan? Oh iya. Boleh pakai tips yang tadi ya. Boleh pakai tips yang tadi nih. Di sini ada dua kata yang berlawanan nih. Penambahan sama pengurangan gitu ya.
Ya, kemungkinan kan jawabannya salah satunya ya. Ingat, yang diminta adalah antonim. Saya kasih tahu nih, remisi itu artinya adalah pengurangan. Pengurangan. Iya. Ya. Nah, biasa muncul di mana ya? Kalau mungkin kalian sering menonton berita, ya nggak Soal sih? Kalau ekonomi. menonton berita mungkin berita pidana mungkin ya. Ya. Pidana kok atau koruptor tersebut mendapatkan remisi hukuman dari presiden. Ya, misal ya, remisi dari presiden. Remisi itu artinya apa? Pengurangan waktu tahanan. Ya, pengurangan waktu tahanan yang semula ditahan selama 10 tahun dikurangi jadi 1 tahun misalnya. Gitu ya. Waduh. Nggak boleh gitu itu. Waduh. Jadi lawan kata dari remisi apa berarti? Penambahan. Iya, betul sekali. Gitu ya. Ya. Oke, udah selesai nih tadi terkait antonim. Berikutnya yaitu terkait analogi. Nah, ini nih yang kalian agak harus berpikir dengan menggunakan logika gitu ya. Penalaran atau logika itu dibutuhkan di dalam tes analogi. Nah, mungkin kalau yang cowok-cowok langsung ya loginya pakai gitu ya. Jadi dalam memecahkan soal analogi ini jangan pakai perasaan ya, karena yang dipakai adalah logikanya. Wow. Aduh, termasuk juga perbendaharaan kata ya. Jadi sangat butuh supaya kalian tahu arti dari kata-kata yang mungkin muncul di dalam soal. Jadi apa namanya, soal analogi ini orang dalam mencari kata-kata yang saling berhubungan dan setara, gitu ya. Dalam seleksi masuk menjadi gambaran kecekatan dan logika peserta didik. Jadi analogi ini adalah artinya tes logika lah ya. Kalian harus tahu secara logika. Langsung saja kita lihat soalnya dan tipsnya. Berlatih agar bisa dalam menggabungkan berbagai kata yang tepat. Jadi ketika menyelesaikan soal analogi, supaya bisa mengerjakannya, saya harus gimana kan nih Kak? Ya otomatis kalian harus banyak-banyak latihan soal gitu ya. Contoh nih soalnya, buta titik 2 warna sama dengan tuli titik 2 Mendengar. Nada. apa nih? Iya, nada jawabannya ya. Logikanya gimana sih? Coba satu aja yang ngomong gantian satu-satu. Telinga. Gimana? Kalau dengar itu berarti harusnya menjadi buta melihat. Ya nggak? Apa iya kalau Karena di situ melihat apa namanya hal yang tidak bisa dilihat atau didengar dari yang tidak bisa dilihat dari orang yang punya kecacatan itu. Iya. Misal nih, yang pertama kan buta, orang buta itu tidak bisa melihat ya, warna. karena buta itu kan dari mata ya. Buta itu dari mata. Jadi orang buta itu tidak bisa melihat karena pakainya mata kan. Mata itu digunakan untuk melihat. Berarti karena dia nggak bisa melihat, yang orang buta itu tidak bisa melihat warna, ya kan? Sedangkan orang tuli, kalau kalian mendengar kata tuli pasti langsung fokus ingetnya ke telinga kan? Orang tuli itu tidak bisa mendengar. Yang apa yang tidak bisa dia dengar? Nada. Iya, betul sekali. Jadi kata buta ini apa namanya? Istilahnya itu adalah kecacatannya ya tadi ya yang disebutin kalian ya, atau penyakitnya ya. Iya, atau apa namanya? Tadi kekurangannya bisa melihat, dia tidak bisa melihat warna nih kalau orang buta. Kalau orang tuli tidak bisa mendengar ya. Ingat ya logikanya, kalian pilih jawaban yang setara. Ya. Buta setara dengan tuli, ya kan?
Ya. Warna setaranya dengan Nada. Ada. ya. Warna dengan telinga setara nggak? Beda ya. Udah beda ranah gitu ya. Oke, Ya. gitu caranya. Betul. Lanjut ke berikutnya. Jika Anda bingung, tetapi Anda itu mengetahui sedikit banyak makna kata-kata yang ada di dalam soal, maka boleh kalian susun menjadi kalimat sehingga kalian ini dapat menemukan fungsi dari setiap kata yang ada di dalam soal dan dimudahkan untuk memilih jawaban. Jadi gini, bisa jadi soalnya ini merupakan apa ya, berkaitan atau berfungsi gitu ya. Misal ini nih, analgesik. Dia itu berfungsi untuk mengurangi rasa nyeri. Betul. Ya. Pelumas berfungsi untuk mengurangi Gesekan. kali. Gitu ya. Oke, bukan kesakitan ya, beda ya. Ingat. Jadi ini setaranya nyeri itu dengan gesekan, gitu ya. Jawabannya adalah yang A. Lanjut ke berikutnya. Jadi ketika menghadapi soal analogi, kalian ini mikirnya nggak usah rumit-rumit gitu ya. Ingat, pakailah logika. Bisa logika sehari-hari, bisa logika yang mungkin langsung terbesit di pikiran kalian gitu ya, terbesit gitu ya. Oke, contoh. Kita (2) saya sama dengan apa nih? Mereka (2) dia. Kami. Kami. Kami (2) Mereka kamu. dia. D. Mereka dia. D. Ini coba nih logikanya gini nih. Kita (2) saya. Artinya apa? Saya itu bagian dari kita. Sedangkan bagian dari kami. kami bagian dari mereka. Iya. Berarti dia bagian dari Mereka. apa saya ini kita. Berarti di luar itu. Berarti apa? Dia dong. Dia bagian dari Mereka. Iya gitu ya. Kamu bagian dari kami. Nggak bisa. Karena saya pun menjadi bagian dari kami, ya kan? Iya. Gitu maksudnya. Jadi yang betul adalah yang D. Gitu ya. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, ini ada polanya nih. Di dalam menyelesaikan soal analogi itu ada pola-polanya gitu ya. Polanya gimana? Ketika di dalam soal itu ada diketahui kata kerja, (2) kata sifat, otomatis jawabannya dia akan setara, yaitu kata kerja, (2) kata sifat. Ya, kemudian yang kedua, yang diketahui soalnya itu misalnya adalah kata benda, (2) kata sifat. Berarti jawabannya itu pasti setara. Kata benda, kemudian baru kata sifat juga. Gitu ya. Yang ketiga, ada sebuah kata. Nggak tahu itu kata sifat, kata kerja, atau kata apa. Pokoknya dia sebuah kata. Ya. Nah, itu mengandung (2)-nya itu mengandung makna kata dari kata tersebut. Gitu loh. Jadi jawabannya otomatis kata dan juga makna kata dari kata yang pertama tadi. Gitu ya. Kemudian ada lagi benda (2) kegunaan atau fungsi gitu ya. Sama aja, setara. Berarti benda (2) kegunaan. Terus bisa ada lagi sebab (2) akibat. Pasti jawabannya sebab (2) akibat. Ini tidak boleh ditukar ya. Setelah sama dengan ini tidak boleh ditukar. Misal nih, sebab (2) akibat menjadi akibat (2) sebab. Share screen-nya hilang, Kak. Ini share screen-nya. Yang di atas Share-nya direbut. Share screen-nya direbut, Kak. Orang itu. Share-nya dikebut. Direbut. Parah. Kelihatan nggak? Kelihatan.
Sudah stabil? Udah. Oh, udah. Tadi kenapa sih? Direbut orang, Kak. Oh gitu. Oh yaudah. Ini udah aman ya? Dan Oke. Sekali lagi saya tekankan, kalau misal ada sebab titik dua akibat, itu pasti jawabannya sebab titik dua akibat. Nggak boleh dibalik ya, nggak boleh dibalik. Misal pertanyaannya itu soalnya adalah sebab titik dua akibat. Kalian jawabnya kok akibat dulu baru sebab, nggak boleh seperti itu. Itu jawaban yang salah. Jangan seperti itu ya. Harus dan akibat juga. Terus tips yang terakhir nih soalnya, kalau ada sebab, kemudian ada solusi dan ada akibat, pasti pola jawabannya juga seperti solusi dan akibat ya. Ingat, harus setara gitu ya, dan harus sama. Itu kata apa? Sama dengan posisinya itu selalu sama gitu ya. Oke, lanjut. Oh iya, ini udah terakhir nih, tips terakhir yang analogi. Berikutnya adalah perbendaharaan kata. Tes perbendaharaan kata merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok. Ya, jadi misal ada kata ya, mana sih yang tidak termasuk ke dalam kata, yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya, yang beda sendiri yang mana, biasanya itu yang harus dipilih, gitu ya. Fungsi tes ini tentunya untuk melihat kecermatan, ketepatan, dan kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu. Ya, jadi kalian di dunia realnya itu kalian harus cermat dan tepat. Oh, ini samanya dengan ini nih, yang ini sama ini nih, gitu ya. Hal ini sangat penting karena seseorang yang dapat dengan cepat mengelompokkan sesuatu akan lebih mudah memilah-milah tugas. Dengan demikian, cara kerjanya lebih efektif dan tepat. Logika seperti ini merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Misalnya, kalian itu ada tugasnya, misal apa nih, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika, sama mungkin IPA gitu ya. Tugasnya banyak nih, ada 5. Nah, kalian hanya punya waktu 2 hari. Berarti kalian harus kelompokkan. Oh, hari yang pertama aku harus mengerjakan yang bahasa dulu nih. Berarti tadi apa aja? Berarti hari Arab dan juga bahasa Inggris terlebih dahulu gitu kan? Kelompoknya sama. Dan di hari keduanya baru matematika sama IPA. Karena apa? Yang hari pertama kan nggak ada hitung-hitungan ya, itu murni secara bahasa. Jadi kalian di hari pertama. Fokus kalian di hari kedua itu baru ke hitung-hitungan gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi biar kalian tuh bisa memilah-milah, oh ini tugas yang sama nih, ini yang berbeda gitu. Jadi itu bisa tujuannya apa? Bisa mempercepat cara kerja kalian gitu. Jadi nggak mikirnya sampai 2 kali. Oh, aku kok ngerjain matematika di hari yang sama, misal ada matematika sama bahasa. Wah, saya udah pusing nih gara-gara angka. Habis itu ngerjain bahasa udah nggak fokus pasti. Ya, makanya baiknya bahasa semua di hari pertama, hari keduanya baru yang hitung-hitungan. Itu ya maksudnya ya. Ini tujuan dari perbendaharaan kata. Nah, ini ada tips dan trik dalam menghadapi perbendaharaan kata. Diperhatikan setiap kata yang ada di soal. Jika dari pilihan jawaban yang tersedia terdapat kata yang kalian ini tidak paham, kalian dapat beralih ke pilihan jawaban yang lain. kelompok kata pada soal. Artinya kata yang tidak ada pahami itu tadi adalah bisa jadi jawabannya. Ya, langsung saja nih ke soal. Manakah kata berikut yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya? Ada akar, ada benalu, ada daun, ada ranting. Benalu. Benalu gitu ya. Jika kalian melihat opsi A sampai dengan D, pikiran kalian terbesit kemana? Tanaman. Iya, tanaman atau pohon gitu ya. Di dalam tanaman itu wajib ada akar, wajib ada daun, dan wajib ada ranting. Benalu wajib nggak sih? Enggak. Ada nggak sih tanaman? Tidak kan? Berarti dia bukan kelompoknya. Jawabannya adalah
Lalu. Oke, gitu ya. Ya. Lanjut. Oh iya, jadi di soal perbendaharaan kata biasanya pengetahuan umum juga dibutuhkan nih, ya. Nanti ada nih. Berikutnya, jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksud ke dalam soal. Misal, sapi itu beranak, domba ini beranak, ayam ini bertelur, ular ini beranak. Manakah pasangan yang salah? Ular itu beranak. Ular Iya, itu ular beranak. itu harusnya apa? Telur. Bertelur. Iya, betul sekali. Jawabannya yang beda sendiri atau yang salah itu adalah yang D. Ya. Oke, kita lanjut. Kalimat itu bisa membantu ya. Jadi kalau kalian menemukan hubungan kata pada soal tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut, kalian ini dapat merangkai kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat. Sehingga kalian ini akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata tersebut. Bisa digabung menjadi kalimat nih, contoh. Rumah terdiri atas dinding dan atap. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan yang mana nih? Apakah A, matahari terdiri atas cahaya dan panas? Apakah B, buku terdiri atas tinta dan sampul? Apakah C, pohon terdiri atas akar dan daun? C. Atas C. Iya, betul sekali. Kenapa yang C? Kenapa? Logikanya gimana? Logikanya gimana? Logikanya. Jadi gini nih, Tahu ada di kalian pikiran. perhatikan, kalian bayangkan rumah. Di dalam rumah itu ada dinding sama atap. Ya kan? Berarti dinding. Oh, Iya nggak sih? Komponen. Ya kan? Sedangkan Ya. di pohon, di tubuhnya pohon itu ada apa? Ada akar sama ada di tubuhnya si pohon tadi kan? Ya, berarti jawabannya adalah yang C. Ya. Kak, kenapa yang A salah? Yang A, matahari terdiri dari cahaya dan panas. Karena panas ini adalah kata sifat. Ya kan? Ya sifatnya panas. Ya, bukan ini kan cenderung ke benda nih, ya nggak sih? Dinding, atap, ya kan? Panas ini kan kita bisa rasakan atau tidak. Ada lagi yang mau nanya? Ada lagi yang mau nanya? Ya, lanjut ya. Kenapa D salah? Bensin dan roda. Jadi mobil itu dia selalu ada bensinnya nggak sih? Enggak. Dan kehabisan mobil berarti kan nggak ada bensin, ya kan? Betul. Iya, jadi nggak harus ada bensin, dia udah lengkap jadi mobil gitu kan? Karena bensin di dalam letaknya, dia tidak terlihat dari mata, gitu ya. Sedangkan dinding atap ini bisa dilihat dari mata, ya, maksudnya seperti itu. Kalau bensin kan dia kelihatan nggak sih dari bodinya, dari tubuhnya mobil? Nggak wajib. Ya nggak wajib, gitu, betul. Ada lagi mau nanya? Yang B mungkin kenapa bukan B, tinta sama sampul? Sampul ini bisa benar. Dari tinta. Iya, tinta ini kan tinta itu kan yang tergores di dalam buku ya, mungkin dalam bentuk kumpulan huruf gitu ya, kumpulan tulisan itu boleh, tapi bukan tinta, gitu ya. Oke, paham ya? Ya, lanjut yuk. Ya. Tips dan trik yang berikutnya, bekali diri kalian dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Nah, ini nih yang mungkin bisa jadi kendala anak-anak zaman sekarang gitu ya. Nah, jadi contohnya, manakah pasangan kata yang salah? Di sini ada nama-nama negara sama apa nih? Pemimpin. Ini pimpinannya. Iya, negaranya. iya, kepala negara ya, iya. Ini adalah nama negara sama kepala negaranya, sebutan kepala negaranya gitu ya. Kira-kira A, Pahit, bener nggak kepala negaranya itu Emir?
Benar. Bener tuh Benar, ya betul. Benar. Maroko, bener nggak kepala negaranya Benar. raja? Benar. 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 Kepala negaranya Berarti sultan? Vatikan. Nah, dikaya Vatikan kepala negaranya raja bukan? bukan. Paus. 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 Sekali. Betul. Vatikan itu kan negara dengan penghuni kaum Katolik ya. Nah, Katolik. kepala negaranya itu adalah namanya Paus. Bener kan? Franciscus. Jawabannya yang D ya. D. Lanjut. Leo. Oh iya nih, udah selesai nih. Berikutnya ada soal sambil nunggu waktunya habis juga ya. Ya. Yang pertama adalah formula. Kira-kira sinonimnya mana? Rumus. Iya, betul sekali. Arti dari formula itu adalah rumus ya. Boleh kalian pakai trik tadi ya. Kalau kalian nggak tahu jawabannya ya. Misal nggak tahu artinya ini apa sih formula. Ini kok pilihan ganda kok ada mula-mula. Oh, ini kok bunyinya mirip ya. Berarti bukan itu jawabannya. Form. Wah, ini juga sama nih. Bunyinya sama. Berarti bukan jawabannya. Ramuan apa sih ramuan? Kaitannya apa ya gitu. Berarti kan yang masuk logika aja, formula itu sering dengar. Kemudian insinuasi, apa itu insinuasi? Keadaan. Hah? Sindiran, betul sekali. Kalau kalian nggak tahu artinya, kalian bisa lihat lagi dari pilihan gandanya. Ada pilihan ganda yang dia sifatnya plus sama minus nih. Sindiran itu sifatnya minus ya. Perasaan halus berarti dia sifatnya plus. Keadaan itu bisa plus bisa minus gitu kan. Kesempatan itu apa? Plus. Yang beda sendiri mana? Kalau nggak sindiran keadaan ya. Tapi sinuasi itu berarti cenderung ke hal yang negatif. Berarti artinya adalah sindiran. Iya, betul. Berikutnya adalah deduksi. Kira-kira apa sih sinonim dari deduksi? Awal. Konklusi. Ayo, apa yo? Awal apa konklusi? Awal. Sinonimnya apa sih? Konklusi. Jadi deduksi ini biasanya dia di akhir malah ya. Dia itu adalah simpulan deduksi itu. Ya kan? Simpulan biasanya kan di akhir ya. Nah, atau penyimpulan. Nah, berarti yang mana nih? Berarti bukan awal. Awal sama induksi kan artinya sama ya? Gak mungkin dong jawabannya double. Lah, berarti bukan A sama B otomatis. Berarti kalau nggak konklusi ya konduksi. Konduksi itu artinya apa sih? Konduksi perantara ya. Nah, berarti bukan perantara nih, karena deduksi itu adalah konklusi. Artinya adalah konklusi, gitu ya. Konklusi itu apa, Kak? Konklusi itu simpulan. Iya, simpulan atau deduksi itu artinya sama. Konklusi, gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Densitas. Pernah dengar nggak sih densitas? Belum. Pernah. Di IPA mungkin di IPA densitas garam gitu ya. Jadi densitas itu Kecepatan. cenderung ke istilah garam gitu ya. Jadi di dalam kimia mungkin atau di IPA, jadi banyak sedikitnya kadar itu bisa kita katakan densitas. Densitas itu kalau kadarnya banyak. Nah, berarti mana? Kepekatan. Ya, betul sekali. Udah yang lainnya berarti nggak jawabannya gitu ya. Berikutnya soal antonim nih. Generik. Generik itu artinya apa sih? Khusus. Umum. Generik. Artinya dulu, artinya generik itu artinya apa? Umum Ya. Umum. Ya, generik itu artinya umum. Lazim, ada umum, ada lazim. Wah, ini sama aja ini artinya. Berarti itu bukan jawaban ya. Berarti kan lawannya umum apa?
Khusus. Jawabannya yang A gitu ya. Etis itu artinya apa? Sopan. Sopan dia. Sopan, Santun, bermoral, bermoral, semua itu. santun. Santun. Muncul semua itu ya sinonimnya ya, ada 3 A di sini. berarti. Ya, berarti jawabannya yang A. Lanjut, afirmatif. Afirmatif, positif, negatif. Negatif. Apa yo? Coba dilihat dari pilihan gandanya. Negatif, afirmatif, negatif. Iya. Kalau kalian nggak tahu arti, pakai tips saya tadi nih. Coba pilihan ganda A ini positif, itu hal-hal yang baik kan, positif. B ini hal yang negatif. Nah, C ini hal yang baik, oh berarti positif. D ini husnuzon itu hal yang baik kan. Berarti yang beda sendiri yang mana? Yang itu negatif. Ya, betul. Pokoknya B gitu ya. Oke, lanjut. Waruga. Gampang nih, yang beda sendiri yang mana? Jiwa. Iya. Jiwa. Betul. Waruga itu artinya fisik ya, atau raga atau tubuh ya. Jadi antonimnya adalah jiwa atau rohani gitu ya. Oke. Berikutnya nih soal analogi. S.2 dingin berarti sama dengan Matahari panas. Matahari panas. iya, betul sekali. Bendanya apa sih? Bendanya ini es, sifatnya dingin. Berarti yang benda yang mana? Oh, matahari panas. Matahari panas. Nah, titik 2 kertas. Yang mana yang sama, yang setara yang mana? B. C. B. Yang B apa yang C? C. Coba kita lihat satu-satu. Oke, sabar. Kita lihat yang A dulu nih, sabar. Yang A nih, ini maksudnya kuas ya, bukan kuas ya. Kuas, palet, sama kanvas kan beda ya. Palet sama kuas itu kan beda ya, jadi kurang pas gitu ya. Kalau yang ini yang B, kuas, cat, sama dinding. Betul. Bener ya, kuas ini nama alatnya. Yang digunakan untuk mencoret di dinding itu apa? Pakainya cat. Ya kan? Tinta itu isi dari pena yang digunakan untuk mencoret kertas. Itu loh. Ya nggak sih? Bisa ya, bisa diterima ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, cukup ya, itu aja. Terus berikutnya yang terakhir nih, perbendaharaan kata. Pilihlah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya yang mana? Mobil. Kenapa mobil? Kenapa? Yang lain pakaian. Transportasi sendiri. Iya, betul sekali. Sekolah. Yang lainnya itu alat sekolah ya, sepatu, tas, buku itu kan dibawa yang dipakai buat sekolah. Mobil ya, mobil beda sendiri, dia alat transportasi gitu ya. Berikutnya nih, yang tidak termasuk dalam kelompoknya. Pisang. Kenapa pisang? Yang lain bunga. Dia buat sendiri. Oke, enough. Sampai sini untuk pertemuan kita di hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait kemampuan verbal? Karena kita hanya ketemu sekali aja nih ya. Tidak. Gampang ya. Verbal ya. Pokoknya tips utamanya kalian harus banyak-banyak perbanyak kosakata. Kalian harus perbanyak kosakata. Jadi tidak hanya bahasa Inggris yang kalian tahu artinya, tapi bahasa Indonesia pun saya yakin kalian sebagai orang Indonesia tuh mungkin nggak tahu artinya gitu kan? Makanya banyak kosakatanya nih. Tips yang kedua adalah apa? Banyak-banyak berlatih. Carilah sebanyak mungkin soal-soal terkait verbal. Kalian berlatih soal-soal tersebut, saya yakin kalian akan bisa mengerjakan soal-soal tes kemampuan verbal dengan lancar, dengan mudah. Kalau kalian menerapkan 2 tips utama tadi ya.
Oke, sekian dari saya teman-teman. Saya izin pamit dulu. Kalian mungkin bisa lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Banyak, Kak. Terima kasih. Materi yang disampaikan Makasih, hari Kak. ini Kurangkan bermanfaat bagi adik-adik semua ya. Baik adik-adik Amin. semua, kita nanti lanjut untuk di sesi selanjutnya yaitu nanti malam ya adik-adik semua. Mungkin untuk kami sekian terlebih dahulu untuk pertemuan pada hari ini. Jumpa nanti malam ya adik-adik semua. Sekian dari kami, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.